Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Sandari, NIM 1811024. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang teori belajar humanistik, di mana ada 3 pembahasan yang akan saya jelaskan pada hari ini, di mana yang pertama itu mengenai pengertian dari teori belajar humanistik itu tersebut. Yang kedua itu teori belajar menurut Abraham Maslow, dan juga yang ketiga itu biografi dari Abraham Maslow itu sendiri. Nah, yang pertama itu pengertian dari teori belajar humanistik, di mana teori belajar humanistik ini adalah salah satu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana cara bahkan seorang guru itu memanusiakan manusia, serta sehingga peserta didiknya itu mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik tersebut. Jadi dengan adanya humanistik ini, maka ibaratkan potensi yang sudah ada pada peserta didik bisa dikembangkan oleh gurunya, seperti itu. Dalam teori belajar humanistik ini juga dianggap berhasil apabila suatu keberhasilan dalam belajar itu dilihat dari potensi yang ada pada diri peserta didik, bukan dari orang lain ataupun dari lingkungan ataupun dari pengetahuan, melainkan keberhasilan suatu belajar itu timbul ataupun berasal dari diri pribadi masing-masing, seperti itu. Yang kedua itu di mana teori humanistik ini juga lebih ibaratkan kepada tidak menuntut dalam jangka waktu, ibaratkan peserta didik itu dalam memiliki potensi, tidak melihat waktu berapa lama waktu peserta didik itu memahami hal tersebut, tapi yang dihargai ataupun yang dilihat dari teori humanistik ini adalah dalam lebih menekankan kepada isi dan materi yang mereka dapatkan, seperti itu. Jadi tidak melihat ibaratkan waktu, berapa lama waktu mereka mendapatkannya, tetapi melihat ke dalam isi atau materi yang mereka dapatkan, seperti itu. Yang kedua itu biografi dari Abraham Maslow. Nah, di sini saya mengambil biografi singkat dari Abraham Maslow, di mana Abraham Maslow ini lahir pada tanggal 1 April 1908 dan meninggal pada tanggal 8 Juni 1970, di mana pada saat itu Abraham Maslow itu bahkan masih berumur 62 tahun. Abraham Maslow ini juga merupakan salah satu teoretikus yang banyak memberikan inspirasi kepada orang lain, dan juga bahkan memberikan inspirasi dalam teori kepribadiannya. Abraham Maslow ini juga disebut sebagai aliran psikologi humanistik, seperti itu. Yang selanjutnya itu pemikiran Abraham Maslow tentang teori humanistik, di mana Abraham Maslow ini lebih mengemukakan bahwa seorang berperilaku pada dasarnya dituntut untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarki, di mana hierarki ini Abraham Maslow bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan fisiologis ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kita makan, minum, tempat tinggal, seperti itu. Yang kedua itu kebutuhan akan rasa aman, nyaman, dan tentram. Misalkan peserta didik itu terhindar dari tindakan kriminal, tindakan yang bahkan diejek, direndahkan teman-teman. Jadi seorang Abraham Maslow ini memiliki pandangan bahwa seorang peserta didik itu memiliki kebutuhan akan rasa nyaman dan juga tentram, seperti itu.
Yang kebutuhan hierarki ketiga itu kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, seperti misalkan bagaimana rasanya itu misalkan di dalam suatu komunitas itu dianggap. Nah, jadi dalam komunitas itu kita juga harus bahkan menganggap orang lain di dalam komunitas tersebut, sehingga untuk saling mengenal satu sama lain, seperti itu. Yang keempat itu kebutuhan untuk dihargai. Nah, seperti rasa bagaimana dibutuhkan untuk kepercayaan dan tanggung jawab dari orang lain. Misalkan seperti tadi, kita kan sudah masuk ke dalam suatu organisasi, ya, maka diberilah rasa bahkan tanggung jawab untuk menjadi bahkan ketua, wakil, bendahara, seperti itu. Yang kelima itu kebutuhan aktualisasi diri untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya terhadap orang lain. Jadi seseorang itu jikalau mempunyai kelebihan, maka dia itu ibaratkan mempunyai hak untuk membuktikannya kepada orang lain akan potensi yang dimilikinya tersebut. Itulah kebutuhan hierarki yang dikemukakan oleh Abraham Maslow tentang teori humanistik tersebut. Yang selanjutnya itu implikasinya. Bagaimana sih implikasi dari teori humanistik yang dikemukakan oleh Abraham Maslow ini terhadap pembelajaran? Yang pertama itu memenuhi kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis tadi sudah dijelaskan sebelumnya, di mana kebutuhan fisiologis itu kebutuhan seperti makan, minum, tempat tinggal, seperti itu. Nah, di mana pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik harus diutamakan karena kebutuhan ini sangat mendesak dan hendaknya guru memberikan kesempatan dan bantuan kepada siswa untuk memenuhinya. Jadi bahkan jikalau nantinya kita menjadi guru, tapi ada misalkan peserta didik kita yang mengalami kekurangan dalam hal misalkan tidak memiliki buku ataupun bajunya tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, maka bahkan guru juga harus, pendidik juga harus memiliki bahkan hati nurani lah, bahkan untuk memberikan keringanan kepada siswa tersebut, untuk mengurangi biaya ataupun untuk membeli buku tersebut. Dibantulah kita sebagai pendidik itu harus membantu peserta didik tersebut. Itulah yang diimplikasi teori humanistik Abraham Maslow. Yang kedua itu mengakomodasi kebutuhan rasa aman secara fisik maupun psikisnya. Misalkan fisiknya itu kita itu terhindar dari kriminalitas, teror, ataupun tempat yang kurang aman dan sebagainya. Sedangkan misalkan tidak nyaman secara psikis itu bahkan dalam bully, direndahkan, misalkan tidak dihargai ataupun tidak dianggap, itu jangan seperti itu. Bahkan kita tuh tidak boleh membuli tadi, dia tidak boleh merendahkan karena setiap peserta didik itu sama. Jadi kita itu tidak boleh membeda-bedakan peserta didik. Yang ketiga itu kebutuhan sosial. Dibutuhkan seseorang supaya ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bagi seorang peserta didik agar bisa belajar dengan baik, ia harus merasa diterima dengan baik oleh teman-temannya, seperti itu. Itulah implikasi teori belajar humanistik yang dikemukakan oleh Abraham Maslow tadi dalam pembelajaran PAI. Ada 3 tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.